Kita sadar, tapi kadang kita nggak mau bertindak. Halo manusia, kalian ngerasa nggak sih kalau kita itu sekarang sering ngeluh gitu? Urusan cuaca yang panas, gerah banget, udara di luar menyengat gitu. Tapi pernah nggak kita coba berhenti sejenak dari mengeluh dan mulai sadar bahwa ini tuh sebenarnya adalah sebuah tanda, sebuah sinyal, peringatan bagi kita, peringatan dari perubahan besar yang akan berdampak pada kita semua. Mungkin sebenarnya kita semua itu sudah tahu ini tuh gejala apa, tapi kadang kita tuh nggak mau bertindak, atau mungkin kita belum sadar sepenuhnya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menghalangi kesadaran kolektif kita untuk bergerak? Sebenarnya kita semua itu tahu bahwa ini tuh dampak dari perubahan iklim. Tapi dalam kasus ini kita tuh nggak cukup tahu, kita tuh harus punya kesadaran. Dan kesadaran iklim itu bukan cuma tentang cuaca ekstrim dan bumi kita yang semakin panas. Tapi kesadaran iklim ini tentang pemahaman kita secara mendalam bahwa perubahan iklim ini merupakan konsekuensi dari setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Sebenarnya penyebabnya adalah kita, manusia. Kita juga harus memahami bahwa setiap gerakan kita, tindakan kita, perilaku kita di atas bumi ini, di tempat kalian berada, itu tuh akan berdampak buat bumi ini, termasuk pada perubahan iklim. Cuaca yang panas, banjir, bahkan es di kutub sudah mulai mencair. Yaitu sebenarnya penyebabnya kita. Kita sebenarnya tahu, tapi sayang, kita belum sadar. Karena perbedaan antara tahu dan sadar itu ada di tindakan. Tanpa tindakan, kita hanya akan mengeluh tanpa solusi. Kita tuh udah tahu ini semua. Bahkan, para ilmuwan di Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC itu adalah sebuah badan PBB yang mana di dalamnya banyak ilmuwan yang meneliti tentang perubahan iklim. Dan mereka juga udah sering kali menegaskan bahwa perubahan iklim ini yang terjadi saat ini itu adalah akibat aktivitas manusia, mulai dari pembakaran, penambangan batu bara, aktivitas sehari-hari kita, termasuk dari barang konsumsi yang kita gunakan. Disadari atau enggak, perilaku kita membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah dari rumah, kita berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita sebagai manusia sulit untuk sadar dan mau bertindak? Bagaimanapun, jika kita sadar dan mau bertindak, kita sudah melakukan perubahan untuk dunia ini, untuk masa depan. Saya mencatat beberapa hambatan kenapa kita sulit sadar. Setidaknya ada 5 hambatan kenapa kita sulit untuk sadar. Yang pertama, adanya informasi berlebihan. Akibat terlalu banyak informasi yang beredar, kita tuh malah jadi cenderung abai dan bahkan malah jadi bingung kita harus mulai dari mana. Dan kesadaran yang tadinya mau bertindak akhirnya ya udah terlupakan aja. Yang selanjutnya, merasa tidak berdaya. Kadang kita ngerasa kalau misalnya melakukan tindakan itu, ya ngapain kalau saya ngelakuinnya cuma sendirian. Nah, sebenarnya yang kayak gini tuh adalah perangkap pikiran yang mana ngebuat kita untuk tidak sadar dan tidak mau melakukan tindakan. Padahal meskipun kalian melakukannya hanya sendiri, kalian setidaknya bertindak lebih baik untuk bumi ini. Dan kalian sebenarnya bisa mengajak orang lain, orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian udah sadar, secara tidak langsung, kalian juga akan mengajak orang-orang di sekitar kalian untuk ikut peduli, ikut bertindak. Yang selanjutnya ada mitos dan penyangkalan. Kadang masyarakat kita tuh berpikir, ini cuma gejala alam, ini cuma siklus alam biasa. Ya ini biasa lagi musim kemarau. Ya ini biasa lagi musim panas. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Dan bahkan ada yang mengabaikannya. Ya udah, itu mah bukan urusan saya. Biarkan alam bergerak dengan sendirinya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Perubahan iklim itu terjadi karena kita. Karena aktivitas kita sebagai manusia.
yang hidup di alam. Selanjutnya, kurangnya keterkaitan personal, yang mana kita menjadi sulit sadar itu karena kita belum merasakan langsung dampaknya. Bahkan ada yang merasa sudah terdampak, masih tetap belum sadar. Mungkin dampak yang ia rasakan belum cukup parah hingga dia belum sadar. Dan hambatan yang terakhir yaitu prioritas lain. Kadang tekanan hidup kita sehari-hari, kita menjadi melupakan isu jangka panjang. Dan tekanan itu datang setiap hari. Bahkan ada yang berpikir, ya ngapain mikirin masa depan? Hari ini aja kita masih nggak tahu. Mungkin kebanyakan masyarakat kita masih berpikir, untuk apa mikir isu jangka panjang? Yang penting hidup hari ini bisa terpenuhi dan bisa hidup lagi untuk hari besok, itu juga sudah syukur. Makanya ini prioritas lain itu emang syarat dengan kehidupan sosial kita. Karena isu lingkungan, isu perubahan iklim, kadang bukan menjadi prioritas. Karena bagi mereka, ada hal lain yang lebih urgent bagi mereka, yaitu tekanan hidup. Sebenarnya dari perubahan iklim ini, sudah banyak dampak yang kita rasakan. Mulai dari pangan, cuaca sudah jelas, kesehatan, lingkungan, dan juga masa depan anak cucu kita nanti. Dan salah satu alasan kenapa saya membuat keresahan ini, karena ini dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan dan masa depan anak cucu kita. Mau kapan lagi? Ini tuh udah saatnya kita sadar dampak perubahan iklim sangat konkret di kehidupan kita. Dari sisi kesehatan, ini tuh bukan cuma gerah, ini tuh bukan cuma cuaca yang panas, ada dehidrasi parah, ada penyakit kulit, dan banyak lagi dampaknya untuk kesehatan kita. Yang mana ini tuh sangat menguras energi untuk kita produktif, untuk menjadi lebih baik lagi. Bahkan WHO sudah beberapa kali memperingatkan bahwa perubahan iklim ini, cuaca yang ekstrim ini semakin sering terjadi dan mengancam kesehatan masyarakat global. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dari sektor pertanian, perubahan iklim ini juga berdampak pada kekeringan lahan di mana-mana, yang akhirnya sektor pertanian sering gagal panen, yang akhirnya ekonomi juga terdampak. Semua barang menjadi mahal karena kelangkaan pangan. Bahkan FAO menunjukkan bagaimana perubahan iklim ini sangat berdampak bagi ketahanan pangan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dampak dari perubahan iklim ini sangat besar, bukan hanya di lingkungan kita aja, di seluruh penjuru dunia. Selain itu, dampak konkretnya juga banyak, mulai dari banjir, lahan rusak, longsor, bahkan listrik yang sering mati mungkin ke depannya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ketidaknyamanan kita yang akan kita rasakan jika kita mengabaikan perubahan iklim. Dampak ini bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan. Ini tuh bukan hanya tentang kita, tapi tentang anak cucu kita di masa depan. Ini tentang dunia yang akan diwarisi anak cucu kita. Apakah kita mau nanti anak cucu kita hidup di dunia yang lebih panas dari kita? Dalam 1 dekade terakhir, menurut BMKG, Indonesia itu mengalami rata-rata peningkatan suhu yang cukup ekstrim. Dari awal, saya sudah menekankan tentang kesadaran. Kenapa kesadaran itu penting? Karena ketika kita sadar, kita akan mau bertindak. Ini bukan tentang menjadi pahlawan super yang akan menyelamatkan dunia, tapi ini tentang kita sebagai manusia, sebagai individu yang memiliki tanggung jawab. Ketika kita benar-benar sadar, barulah kita akan mulai bertindak. Setiap aktivitas kita semuanya harus berkesadaran, mulai dari sadar konsumsi, sadar energi, sadar lingkungan, sadar berbagi, dan sadar bertanggung jawab. Setidaknya itu dulu aja. Sadar konsumsi itu maksudnya setiap kita melakukan tindakan konsumtif seperti keputusan membeli, membuang, menggunakan, atau apapun yang bersifatnya konsumtif, cobalah lebih bijak bahwa ini tuh akan berdampak, aktivitas yang kita lakukan itu akan berdampak. Misalnya mulai beralih ke barang-barang yang lebih sustainable, ke barang-barang yang lebih berkelanjutan, ke produk-produk yang lebih berkelanjutan. Jangan menggunakan barang sekali pakai. Yaitu contoh-contoh kecil dari kita sadar konsumsi. Selanjutnya ada sadar energi. Sadar energi itu gunakan secukupnya.
Saat kita tidak menggunakannya, ya kita matikan. Sekecil apapun hal yang kita lakukan, seperti mematikan lampu, itu akan berdampak sangat besar bagi kehidupan. Kita juga harus sadar lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Gunakanlah plastik dengan bijak. Mulailah memilah sampah dari rumah. Hindari juga penggunaan plastik sekali pakai. Dan kalau bisa, kita udah nggak menggunakan plastik. Kalau ada kesempatan, menanamlah pohon. Itu bukan buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mulai menjaga lingkungan, membersihkan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, pilah sampah sesuai jenisnya. Lama-kelamaan itu akan memiliki dampak yang sangat besar. Kemudian ada sadar berbagi. Sadar berbagi itu kita membagikan ilmu atau perilaku yang kita lakukan meskipun sedikit kepada orang lain, kepada orang-orang sekitar kita. Memberitahu bahwa perubahan iklim itu dampaknya akan sangat besar dan itu tuh bisa kita mitigasi. Ya sama, kayak saya bikin video ini tuh saya bukan menggurui, tapi kita cuma sharing aja, berbagi bahwa ada loh isu yang harus kita perhatikan untuk jangka panjang, yaitu perubahan iklim. Karena kalau bukan di bumi ini, kita mau hidup di mana? Mulailah ajak orang-orang sekitar kalian untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap bumi ini, untuk keberlangsungan kita juga manusia. Selanjutnya, sadar tanggung jawab. Jika kalian emang belum bisa menggerakkan masyarakat lebih luas, setidaknya gerakan diri kalian sendiri. Tanggung jawab tentang apa yang kalian konsumsi. Dari pakaian yang kalian pakai, dari makanan yang kalian makan, dari barang-barang yang kalian konsumsi. Bertanggung jawablah atas itu. Bertanggung jawab atas aktivitas sehari-hari yang kalian lakukan. Kadang kita sering menyalahkan pemerintah, padahal itu adalah tanggung jawab kita. Namun kadang kita melemparkannya kepada orang lain. Dan kita harus sadar akan tanggung jawab kita. Jangan terus menyalahkan orang lain dan berbuatlah lebih baik setidaknya untuk diri sendiri. Kesadaran ini merupakan sebuah kekuatan. Ketika kita sadar, kita akan melihat banyak peluang dari berbagai tantangan, termasuk dari perubahan iklim ini. Dari sini kita bakal ngelihat bahwa diri kita sebagai individu manusia memiliki dampak yang besar terhadap dunia. Kesadaran ini bukan hanya untuk bumi, planet yang kita tinggali, tapi untuk kualitas kita sendiri dan masa depan yang lebih baik. Jadilah perubahan di diri kalian sendiri, dan itu dimulai dari kesadaran kita untuk hidup yang lebih berkesadaran. Jadi, apa yang akan kalian lakukan setelah nonton video ini? Bagikan di kolom komentar ya. Oke, mungkin buat video kali ini cukup segitu aja. Saya ingin mengajak kalian lebih dari sekedar tahu, tapi saya ingin mengajak kalian berkesadaran untuk hidup menjadi lebih baik lagi, untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk alam kita yang lebih baik lagi, bumi kita yang lebih baik lagi, dan untuk masa depan anak cucu kita yang lebih baik dari hari ini. Kalau kalian suka dengan persona saya, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan juga di-subscribe channel saya agar kita hidup dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Segitu aja dari saya. Terima kasih.